Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang semakin banyaknya para pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri, atau yang kita kenal sebagai pemain diaspora Indonesia, mulai bermain di Liga Indonesia. Memang di awal musim, hanya beberapa di antara mereka yang gabung dengan klub-klub di Indonesia. Tetapi di pertengahan musim ini bertambah lagi beberapa pemain, dan rumornya musim depan akan semakin banyak lagi yang gabung dengan klub-klub di Indonesia. Tentu harapan kita adalah bahwa mereka tetap stay di Eropa, dan jika mereka tidak bisa mendapatkan menit bermain, maka mereka tentu perlu berjuang agar mendapatkan menit bermain tersebut. Tapi tidak mudah juga teman-teman bagi mereka pada saat mereka tidak bisa mendapatkan menit bermain yang cukup, atau sudah berjuang tapi tetap tidak mendapatkan menit bermain sama sekali. Dan kemudian ekspektasi kita adalah mereka harus bermain baik bagi timnas Indonesia dan juga memberikan kontribusi. Tentu hal itu tidak mudah bagi mereka, dan saya pikir kita pun harus paham bahwa ketika ada pemain tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di level klub, tentu sang pemain akan kesulitan untuk bisa bermain secara baik bagi timnas manapun. Tapi hal lain yang perlu kita pahami teman-teman, bahwa PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia tidak punya hak sama sekali untuk menentukan karir seorang pemain di level klub, apalagi melarang seorang pemain Indonesia untuk gabung ke klub tertentu atau untuk tidak bermain di liga negara tertentu. Mereka tidak bisa melarangnya sama sekali, karena PSSI tidak punya hak untuk menentukan atau mengatur transfer dari seorang pemain sepak bola Indonesia di level klub. Jadi ketika saya ada membaca beberapa komentar di akun sosial media yang biasa membahas tentang timnas Indonesia, bahwa seharusnya PSSI melarang para pemain ini, ya saya pikir itu adalah komentar-komentar yang tidak logis, atau dari mereka yang tidak paham soal peran dan juga tanggung jawab PSSI. Dan hal kedua yang saya ada baca komentar-komentar di sosial media, yaitu bahwa hal ini disengaja oleh PSSI dengan memanggil para pemain diaspora untuk bermain di Indonesia supaya nanti mereka bisa dipanggil bagi timnas Indonesia yang akan bermain di Piala AFF. Ini bagi saya lebih gak logis lagi. Buat apa PSSI panggil para pemain untuk bermain di sini? Itu kan adalah hak seorang pemain. Kan pemain tersebut juga harus mempertimbangkan nilai kontrak, kemudian gaji, dan fasilitas lainnya yang bisa dia dapat. Dan juga tentu para pemain tersebut kan memilih klub yang sehat agar nanti mereka bisa mendapatkan haknya on time. Jadi kan bukan berarti para pemain ini memilih ya klub yang asal gitu. Dan juga tawaran itu datang kan dari klub ketika mereka memang tahu bahwa sang pemain itu available for transfer. Jadi kita juga sebagai supporter timnas Indonesia itu harus cerdas juga. Pada saat timnas Indonesia kita itu hampir lolos ke Piala Dunia tahun lalu dan memang sudah levelnya sudah lebih baik lagi, kita juga harus naik level secara pemikiran kita. Ini kan hak seorang pemain, bagaimana caranya dia bisa hidup sebagai pemain sepak bola profesional. Dan memang saya salah satu yang mengatakan bahwa saya memilih lebih baik para pemain tersebut bermain di Eropa kalau tidak mendapatkan menit bermain asalkan dia latihan. Tapi ketika saya sudah berpikir secara dalam, itu gak sehat juga bagi para pemain. Gimana caranya nanti mereka bisa memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia? Nanti yang ada kita yang memberikan pemain tersebut kritikan. Contoh Marcelino sekarang kan sudah mulai kehilangan sentuhan-sentuhannya, karena dia kesulitan mendapatkan menit bermain. Bahkan yang saya dengar informasi ini, gak tahu benar atau enggak, musim depan dia juga akan bermain di Liga Indonesia. Memang ada juga beberapa pemain kita yang masih bermain di luar negeri. Itu adalah hak mereka, bahwa mereka masih mau bermain di luar negeri. Tapi ketika ada pemain timnas Indonesia yang ingin bermain di Indonesia, apalagi mereka yang sebelumnya bermain di Eropa, itu juga adalah hak mereka. Jadi jangan sampai kemudian kita mengkritik mereka, kenapa kamu ke sini? Ya kalau mereka ke sini emangnya kenapa? Kan bukan berarti karir mereka sudah tamat. Dan saya lebih gak paham lagi tuh soal istilah downgrade. Kok mereka datang ke Indonesia downgrade? Terus apakah Tom Hea bermain di Persib downgrade? Saya pikir enggak. Elliot Reinders kelihatan kan sekarang bagusnya seperti apa. Apakah karena dia bermain di Liga Indonesia? Enggak, dia main di Belanda pun sudah mendapatkan menit bermain.
Kenapa dia mau bermain di Indonesia? Tantangan, Pak. Kenapa Tommy mau bermain di Indonesia? Tentu pada saat dia sudah berusia 30 tahun, ini adalah momen yang baik bagi dia untuk mencoba bermain di Indonesia. Dan dia sendiri kan sudah melihat betapa kerasnya Liga Indonesia kita. Gak begitu gampang kan untuk bisa beradaptasi. Dia cukup lama beradaptasi, tapi sekarang mainnya udah enak. Dan apakah Jordi Amat kemudian gabung ke Persija udah drop? Enggak juga kan. Pemain yang bagus dia. Duetnya dengan Rizky Ridho semakin bagus. Rizky Ridho mendapatkan ilmu yang banyak dari Jordi Amat. Rafael Strijk memang dia kesulitan mendapatkan menit bermain. Artinya apa? Gak gampang untuk mendapatkan menit bermain tersebut juga di Indonesia. Klub-klub di Indonesia sekarang nih mayoritas itu sudah fully professional. Memang masih adalah yang membayar gajinya terlambat. Ya kan? Tapi kan gak semuanya juga. Sudah ada VAR juga. Jan Schraven kan sempat gak mendapatkan menit bermain tuh di klubnya Dordrecht ya kalau nggak salah tuh sebelumnya. Terus dia pindah ke Bali United. Tapi sebelumnya dia bermain untuk timnas U22 kan menurun dia. Gak seperti sebelumnya ketika dia bermain di timnas U19 dan 20 yang pada saat itu dia rajin bermain di Dordrecht. Nah ini perbedaannya. Jadi kita harus paham, kita harus bijak sebagai supporter. Jangan kita menyerang mereka. Kan lucu kalian yang gak paham soal ini langsung menyerang mereka. Ya kalaupun memang mereka adalah pemain keturunan Indonesia yang sudah menjadi WNI kemudian menjadi bagian dari timnas Indonesia, bukan berarti mereka akan mendapatkan menit bermain tersebut. Bahkan saya tidak yakin Shane akan langsung mendapatkan tempat. Di sebelah kiri Doni lagi bagus mainnya. Dan dengan adanya Doni, dengan adanya Shane, persaingannya akan lebih bagus lagi. Cuman memang yang kita harapkan jika mereka sudah ke Indonesia, mereka itu juga bisa sharing ilmu kepada pemain lokal kita. Dan mereka itu bisa mengangkat level dari liga kita. Dan bisa juga nanti akan ada fans-fans baru yang menjadi fans dari klub-klub tersebut. Dan bagi para pemain kan mereka harus melihat opsinya itu ketika mereka ditawari kontrak. Opsinya tuh seperti apa? Apakah mereka mendapatkan nilai kontrak yang lebih baik daripada di Eropa? Wajar juga mereka memilih sini. Tapi kan bukan berarti pemain-pemain muda ini kemudian akan stuck di sini, enggak juga. Apalagi jika mereka punya agen yang bagus. Ya walaupun nanti kalau mereka pindah ke Eropa itu mungkin juga gak ke klub besar kan. Jadi ini adalah pilihan dari sang pemain untuk dia tetap melanjuti karirnya supaya nanti ketika dia bermain di timnas Indonesia dia bisa memberikan yang terbaik. Dan bagi siapa itu? Bagi kita fans. Kan kita inginkan kan timnas kita ini kan bermain baik dengan para pemain yang dibina di Eropa. Ini kan mereka semua kan dibina di Eropa nih sebelumnya. Jadi memang sudah beda. Dan yang terakhir yang saya baru tadi lihat update di sosial media, Mauro Zilstra sudah gabung ke Persija. Walaupun saya bingung kenapa Persija kontrak Mauro, kan sudah ada banyak striker. Tapi kalau feeling saya ini sama seperti yang dilakukan Persib, yang sebelumnya mengontrak Dion Marks. Pemain muda ini adalah investasi jangka panjang. Dan juga dengan para pemain yang sebelumnya bermain di Eropa, sekarang mulai bermain di Indonesia, ini juga memberikan mereka kemudahan untuk beradaptasi dengan cuaca. Jadi nanti yang kita harapkan gak ada lagi tuh pemain yang jet lag, kesulitan untuk bermain di bawah cuaca yang lembab. Artinya itu kan nanti akan sangat baik bagi timnas kita. Cuma yang kita harapkan jika para pemain tersebut masih bisa berkarir di Eropa, mereka lanjut di sana. Seperti sekarang kita tahu ada Jade Ses, ada Kelvin Verdong, ada Kevin Dix, ada Martin Pas yang gabung ke Ajax. Tapi kan nggak semua pemain akan mendapatkan kesempatan seperti itu. Karena tidak semua pemain punya level permainan yang sama. Dan saya harapkan jika para pemain diaspora ini mulai bermain di Liga Indonesia, pilihlah klub yang biasa bersaing di papan atas. Jadi level persaingannya tuh bagus bagi mereka dan tentunya klub yang punya potensi atau yang sekarang sedang bermain di kompetisi antar klub Asia. Jadi ini adalah sebuah nilai plus yang mereka bawa ke liga kita. Dan memang kita tahu masih banyak kekurangan dari liga kita, tapi kan kita harapkan liga kita ini bisa semakin baik dengan sekarang mereka semua gabung ke sini. Dan bagi klub keuntungan ini ganda. Pertama mendapatkan pemain yang berkualitas. Kedua, penjualan merchandise dari klub tentu terutama adalah jersey dengan nomor punggung para pemain tersebut. Dan juga dengan para pemain tersebut bermain di sini, ketika nanti timnas kita memulai TC, walaupun TC jangka pendek sih pasti mungkin seminggu atau maksimal 2 minggu lah kan sebelum bermain di AFF, nanti mereka akan bisa cepat bergabung dengan timnas dan pelatih John Herdman juga akan bisa lebih mudah berkomunikasi dengan mereka. Karena kan sekarang pelatih ini kan di Indonesia. Lebih gampang dia memonitor juga. Dan saya juga ada mendengar kabar bahwa kemungkinan Jordi Werman juga akan naturalisasi. Nah kita tunggu nanti, dia juga pemain yang bagus.
Walaupun dia sudah menepis rumor bahwa sebelumnya dia tidak pernah menolak panggilan dari timnas Indonesia. Nah, jika dia bisa gabung juga, kita akan punya pemain-pemain yang berkualitas yang kita harapkan timnas Indonesia kita bisa menjadi tim yang kuat. Pertama-tama tentu di level Asia. Jadi fokusnya itu kan di level Asia. Dan yang kita harapkan juga para pemain yang bermain di sini, yang sebelumnya bermain di Eropa, juga bisa menjaga standar permainan mereka. Nah, itu lebih penting lagi supaya, standar permainan ini kembali kepada para pemain sendiri. Bagaimana cara mereka latihan. Bahkan sekarang beberapa klub di Indonesia, apalagi klub-klub yang memang biasa bersaing di papan atas dan juga klub yang besar, itu punya pelatih fisik saja sampai 2 loh. Satu yang asing, satu yang lokal. Mereka bahkan punya tim analis itu 2 loh. Satu yang di dalam, satu lagi yang di luar loh, yang outsource. Jadi, jangan kalian anggap remeh Liga Indonesia kita, enggak. Sekarang ini udah jauh lebih baik. Dan kita harapkan bisa lebih baik lagi, terutama tentu dari official, bukan official club, tapi yang menjadi pengadil di atas lapangan. Itu kan yang kita harapkan, bahwa wasit bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Jangan ada lagi lah keputusan-keputusan kontroversial. Itu yang penting kan, jika kompetisinya kuat, maka timnasnya kuat. Bagus kan, itu benefitnya untuk apa? Untuk timnas Indonesia, untuk siapa? Untuk kita semua sebagai supporter. Dan dalam waktu dekat ini akan ada FIFA Match Series. Itu juga adalah bentuk permainan pertama yang nanti kita bisa melihat dari timnas Indonesia dengan John Herdman, walaupun masih awal, tapi sedikit banyak kita sudah akan bisa mendapatkan gambaran. Setelah itu ada Piala AFF, dan saya sih tidak akan kaget jika nanti seperti yang dirumorkan banyak lagi pemain yang akan gabung ke Liga Indonesia. Belum lagi dari segi exposure, sini kan exposure-nya sekarang udah bagus. Stadion yang penuh seperti itu belum tentu di Eropa penuh seperti di sini, belum lagi fanatismenya. Tapi juga supporter dalam hal ini yang saya harapkan tetap tertib, ya kan? Dengan begitu banyak pemain dari luar yang bermain di sini, dan juga menarik vlogger-vlogger dari luar. Kan banyak vlogger yang mulai datang ke pertandingan Persija, ke pertandingan Persib Bandung, ke pertandingan Persebaya. Ya tentu mungkin juga nanti ke pertandingan klub-klub lainnya. Jadi ini penjelasan yang bisa saya berikan, dan saya harapkan kalau ada narasi yang lebih bijak lagi untuk melihat ke depannya bagi timnas Indonesia kita. Itu ujung-ujungnya untuk siapa? Ujung-ujungnya untuk supporter dari timnas Indonesia. Buat apa? Supaya timnas Indonesia kita bisa bermain dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingannya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.